Om Swastiastu. Pemirsa, pelaksanaan visi pemerintah Provinsi Bali dengan Nangun Satkertiloka Bali melalui 5 bidang prioritas didukung dengan pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi. Nah, keseluruhan pencapaian pembangunan Bali yang ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, salah satunya adalah Ekonomi Kerti Bali. Konsep ekonomi Kerti Bali yang digagas Gubernur Koster kembali menuju kekuatan yang sejak masa lalu hingga selama ini yang dimiliki Bali, menempatkan sektor pertanian dalam arti luas atau organik di sektor yang pertama. Nah, hari ini kita akan membahas atau kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana bidang pertanian untuk perkuat ekonomi Kerti Bali, yang tentunya sudah hadir narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Dr. Insinyur Gede Sedana MSc MMA. Beliau adalah Rektor Dwi Jendra University. Om Swastiastu, Pak Rektor. Om Swastiastu. Navigator Niki, sehat selalu. Astungkare sehat. Ya, terima kasih Pak Rektor sudah hadir kembali. Salam merdeka dulu. Salam merdeka juga Niki. Masih dalam bulan-bulan kemerdekaan kita hari ini ya. Dan pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, ada Gede Karyasa. Om Swastiastu, Gede. Om Swastiastu. Apa kabarnya, sehat selalu? Astungkara Rahayu, becek-becek. Baik, terima kasih Gede sudah hadir. Sebenarnya sih kita masih menunggu masih ada satu narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Mungkin beliau masih dalam perjalanan, nanti kita akan menunggu beliau ya. Saya ke Pak Rektor dulu, Pak Rektor dari Dwi Jendra University. Pak Rektor, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk ekonomi Kerti Bali ini sendiri, untuk memperkuat ekonomi Kerti Bali, khususnya di bidang pertanian. Tapi Bapak melihat bagaimana perkembangan atau situasi kondisi saat ini di bidang pertanian khususnya di Bali Niki sendiri, Pak Rektor? Terima kasih. Kalau saya melihatnya sejak awal, Bapak Gubernur dengan visinya Nangun Satkertiloka Bali ini kemudian menempatkan pertanian di prioritas utama setelah memiliki pengalaman yang sangat berharga dari pandemi COVID-19. Nah, sehingga bagi saya selaku seorang akademisi dan juga berasal dari bidang ilmu pertanian, ini sangat membanggakan. Karena pertanian yang ada di Bali ini tidak semata-mata dilihat dari berproduksi saja, tetapi bisa dilihat dari budayanya. Nah, budaya inilah yang menjadikan kita bersama-sama dari pemerintah, kemudian stakeholder yang lainnya, para petani termasuk akademisi, agar benar-benar bisa mengkombinasikan, menjadikan satu sinergi yang kuat antara nilai-nilai sosial budaya yang ada di sektor pertanian dan juga nilai-nilai ekonomisnya. Sehingga pada saat Bapak Gubernur menyampaikan visinya, kemudian dengan ekonomi Kerti Balinya, di sini mulai kita merasa bangga karena pertanian sudah mulai diperhatikan, karena menjadi prioritas pertama. Nah, artinya bahwa saya sudah sejak awal melihatnya, Bapak Gubernur melalui peraturan gubernurnya, misalnya tentang pemasaran, pemanfaatan produk pertanian, perikanan, kemudian industri lokal. Nah, ini sudah ada concern yang sangat kuat dari gubernur terhadap sektor pertanian itu. Memang dalam pelaksanaannya atau implementasinya ini belum berjalan secara maksimal. Sehingga diperlukanlah upaya-upaya yang sangat kuat agar para petani kita, para peternak kita, pelaku-pelaku usaha lokal kita ini bisa terangkat dari sisi ekonominya kalau kita berbicara pada ekonomi Kerti Bali. Nah, oleh karena itu, karena Bali juga merupakan destinasi wisata internasional. Nah, sektor pariwisata inilah yang bisa menjadi satu gandengan bersama-sama untuk membangun pertanian. Nah, apakah pertanian diutamakan, apakah pariwisata diutamakan, itu digandengkan sehingga menjadi satu sinergi yang sangat kuat. Kalau misalnya di pertanian bisa dikembangkan agrowisatanya, ekowisatanya, dan kemudian produk-produk dari pertanian ini dalam arti luas bisa dimanfaatkan oleh sektor pariwisata, apakah itu hotel, restoran, dan sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya. Jadi bisa dikatakan dari apa yang sudah konsep ekonomi Kerti Bali ini sendiri yang
memprioritaskan sektor pertanian dalam arti luas atau organik, ini bisa menjawab juga sektor-sektor yang lainnya. Jadi seluruh sektor saling mendukung jika salah satu sektor mengalami keterpurukan, seperti itu Pak Rektor melihatnya? Iya, karena saya melihatnya sekarang ini sektor pertanian bisa dijadikan gerbongnya, jadi lokomotifnya. Tidak ada lagi misalnya kalau dulu kita sering mendengar sektor pertanian menjadi tulang punggung. Nah ini kalau saya selalu bermain kata-kata tulang punggung berarti sektor-sektor lainnya itu ada di atas pertanian semua ini nih. Nah saya menganggapnya kita ubah sekarang bahwa sektor pertanian ini letakkan di hulu kemudian juga di muara. Artinya bahwa kita sejak awal membangun sektor pertanian yang didukung oleh sektor-sektor lainnya. Apa itu sektor lainnya? Mulai dari misalnya pengairan, itu di PUPR. Karena pertanian tidak akan bisa bagus tanpa ada bidang pengairannya, yaitu irigasinya. Kemudian ada industrinya. Industri hulu, industri hilir. Pertanian pun juga tidak akan bisa berjalan dengan bagus apabila industri hulunya tidak mendukung. Industri hulu ini bisa dimulai dari penyediaan benih yang unggul. Kemudian penyediaan bibit yang unggul ditambah dengan pupuk. Nah, saya juga sangat bangga dengan Bapak Gubernur karena Gubernur Bali sudah mencanangkan Bali sebagai pulau organik. Karena dampak dari revolusi hijau yang sangat berkepanjangan itu membuat degradasi dari tanah itu sendiri sehingga mengalami kerusakan. Disinilah masuk pupuk organik. Nah ini juga sedang jalan dari Bapak Gubernur. Kalau ini jalan maka tanah yang ada di Bali ini semakin lama bisa semakin diperbaiki. Boleh menggunakan pupuk-pupuk sintetis tetapi utamakan menggunakan pupuk organik. Nah ini dia yang di hulu, di hilir ya tentunya ya harus ada yang menjadi siapa yang akan memasok, siapa yang akan membeli produk-produk pertanian ini sehingga para petani pun akan bergairah untuk melakukan usaha taninya mulai dari industri pengangkutan, industri penyimpanan, pemasaran, kemasan dan lain sebagainya. Sehingga mulai dari hulu sampai ke hilir pertanian ini bersama-sama dengan sektor-sektor yang lainnya itu. Berarti Bapak juga melihat ini komitmen bagaimana pemimpin kita khususnya Gubernur Bali Niksi sendiri menjaga pertanian di Bali? Iya, komitmennya ada. Cuman tadi catatan saya itu, nah diimplementasi ini, diimplementasinya mohon dipasangkan juga oleh Bapak Gubernur ada satu instrumen-instrumen yang bisa mengawalnya sehingga apa yang menjadi impian Bapak Gubernur membangun Bali dengan Nangun Satkerti Loka Balinya dan menempatkan pertanian sebagai prioritas utama ini bisa berjalan dengan bagus. Salah satu indikatornya nanti adalah satu sektor pertanian berkelanjutan, kedua para petani kita masih bersemangat memiliki motivasi untuk menjaga pertanian dari sisi sosial budayanya selain ekonomisnya. Baik, Pak Rektor dan Gede, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana bidang pertanian untuk perkuat ekonomi Kerti Bali masih kita angkat menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama Rektor Dwi Jendra University dan juga ada salah satu mahasiswa Fakultas Pertanian dari Universitas Warmadewa tentunya, ada Gede di sini ya. Saya ke Pak Rektor dulu, Pak Rektor. Pak Rektor, dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, kemudian implementasinya yang perlu kita perhatikan saat ini. Kemudian kalau dulu saya pernah mendengar ada namanya penyuluh pertanian. Masih aktifkah seperti itu saat ini? Saya melihatnya penyuluh ada. Penyuluh ada. Kantornya ada. Hanya saja ini sekali lagi saya ingin menyampaikan. Gede tersenyum-senyum loh. Ya, ya, saya ingin beri masukan kepada Bapak Gubernur bahwa aparat penyuluh kita di lapangan ini jumlahnya sangat amat terbatas. Kecil sekali. Dengan kata lain minim, seperti itu. Sangat minim. Dan penyuluh-penyuluh yang senior ini sudah banyak yang pensiun. Sementara perekrutannya tidak ada. Yang ada adalah yang kontrak-kontrak itu. Nah, sehingga
inilah yang menjadi salah satu hambatan bagi kita bersama untuk membangun pertanian. Karena penyuluh pertanian ini adalah motornya, ujung tombaknya pada saat mau membangun pertanian. Inovasi yang dihasilkan dari lembaga-lembaga penelitian, apakah itu dari perguruan tinggi atau dari industri, itu akan bisa didiseminasikan oleh para penyuluh. Para penyuluh yang ada juga saat ini, perlu ditingkatkan kualitasnya, kompetensinya. Misalnya ada penyuluh yang memiliki kompetensi tentang pangan. Nah, ditempatkanlah di tempat sentra-sentra produksi pangan. Jangan sampai misalnya sentra produksinya pangan, tetapi penyuluhnya, alumninya atau kompetensinya itu adalah peternakan atau kedokteran hewan atau perikanan. Nah, inilah yang perlu dikembangkan lagi, diupayakan sehingga kompetensi dari penyuluh itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan itu sendiri. Baik. Jadi kantornya masih ada. Kantornya masih ada ya, Masih. Pak Rektor ya. Baik. Kalau Pak Rektor melihat bagaimana generasi muda atau para Yohane kita khususnya di Bali ini terhadap dunia pertanian seperti apa, Pak? Ada. Karena di sebelah masih ada betul. nih. Ini kalau anak-anak muda ini kalau saya lihat beliau ini dari Buleleng juga gitu. Buleleng semangatnya tinggi gitu. Saya lihat dia juga bertani gitu. Nah, anak muda itu akan mau bertani apabila usaha tani yang ditekuni itu satu berteknologi. Yang kedua, dari berteknologi itu ada unsur profit yang menjadi orientasinya. Jadi pada saat teknologi yang diterapkan kemudian memberikan keuntungan ekonomis yang menjanjikan, anak muda akan masuk. Contoh misalnya di urban farming. Jadi anak-anak muda itu banyak bergerak misalnya membuat dia hidroponik, membuat tanaman-tanaman yang cepat panen, kemudian nilai ekonomisnya tinggi, dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari, mereka akan semangat. Tetapi pada saat kita dorong anak muda ini ke sawah untuk menanam padi, mereka enggan. Oleh karena itu ada perbedaan. Petani yang masih muda dengan petani yang sudah relatif tua, nah ini beda jenis komoditasnya. Jadi masih ada anak-anak muda sekarang ini. Contohnya di sebelah ya, Pak? Ya, yang di sebelah saya. Nah, saya ke yang lebih muda lagi ini. Gede, dengan usia yang gede saat ini masih bisa tergolong Yohane nih ya, generasi muda. Apa yang membuat ketertarikan Gede terhadap dunia pertanian ini sendiri? Baik, terima kasih. Saya merupakan salah satu mahasiswa pertanian yang masih memiliki ketertarikan khususnya di era modern ini. Nah, ada beberapa motivasi saya sehingga saya mau terjun ke dunia pertanian. Nah, kita ketahui bahwa di Bali ini sangat minim generasi muda atau Yohane yang tertarik untuk terjun ke bidang pertanian. Ya, kebanyakan dari generasi muda ini ingin kerja di kantoran atau tidak ingin kerja di hotel. Nah, ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar bagi saya khususnya mahasiswa pertanian untuk mampu mengambil peluang yang ada ini. Nah, tadi sudah sampaikan oleh Pak Rektor bahwa pemuda kalau diminta untuk terjun ke sawah itu sangat minder. Itu sangat jarang sekali ada Yohane yang mau melakukan pertanian itu di sawah. Nah, kita sebagai generasi muda khususnya pada zaman ini kita sudah berkembang khususnya di bidang teknologi. Nah, ini bisa dikombinasikan atau dikolaborasikan antara ilmu di bidang pertanian dan juga ilmu di bidang teknologi. Ini akan menjadi sebuah kolaborasi bagi generasi muda ke depan yang nantinya dapat menciptakan urban farming seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Ini bisa menjadi peluang bagi generasi muda untuk mampu menciptakan pertanian ke depannya. Baik, kalau background dari seorang Gede sendiri, apakah dari kecil juga sudah berkutat dengan dunia pertanian seperti itu kah? Kalau bisa dibilang saya baru lahir itu sudah menginjakkan tanah di pertanian. Sebagai petani seperti itu? Orang tua? Dari orang tua sebagai petani. Bapak bekerja di kebun dan ibu juga bekerja di kebun.
Itu yang menjadi ketertarikan gede akhirnya saya juga harusnya juga Oke. nggak malu, nggak apa ya, nggak minder lagi untuk terjun ke dunia pertanian. Tidak asing lagi di dunia pertanian bagi saya. Seperti itu kah? Berlatar belakang dari keluarga yang seorang petani. Ya. Nah, namun pertanian di tempat saya itu masih konvensional. Mhm. Nah, maka dari itu saya ingin belajar pertanian yang lebih modern seperti itu. Oke. Itu yang menjadi motivasi saya juga ingin berkuliah di Fakultas Pertanian untuk melanjutkan pertanian. Nah, ini seperti kata Pak Rektor, ini ada sinergi yang kuat dari sektor pertanian, kemudian juga kearifan lokal kita dan juga penerapan dengan kemajuan teknologi. Seperti itu. Oke. Mhm. Apa yang gede bayangkan dengan statement dari Pak Rektor tadi? Saya sangat setuju dengan statement Pak Rektor tadi bahwasannya sekarang ini kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi ini sudah berada di sisi kita. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan pertanian. Ini juga sekarang generasi muda sekarang juga sangat melek dengan teknologi. Kita bisa berkolaborasi antara generasi muda untuk kedepannya ini pertanian bisa menarik. Seperti di beberapa daerah di luar negeri, seperti di Jepang, itu pertaniannya sudah sangat modern. Itu kita bisa jadikan contoh bahwasanya kita yang memiliki potensi besar khususnya di Bali bisa juga mengembangkan pertanian dengan kolaborasi teknologi. Baik, saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, beberapa waktu lalu pada saat penyelenggaraan event yang berskala internasional yaitu G20, kita juga mendapat penghargaan. Indonesia mendapatkan penghargaan, kalau tidak salah saya baca ini dari International Rice Research Institute. Penghargaan itu diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Nah, apa yang Bapak lihat dari penghargaan yang diberikan kepada Indonesia ini sendiri? Saya bangga sebenarnya swasembada karena pada zaman Orde Baru itu sudah bisa kita raih tahun 84 swasembada pangan dalam tanda petik adalah beras, kemudian mulai menurun dan yang terakhir Presiden Jokowi juga memperoleh penghargaan dari IRI itu swasembada juga, tetapi sayangnya beberapa bulan berikutnya kita impor. Akhirnya saya berpikir juga, ini satu pembelajaran bagi kita bahwa dunia sudah mengakui kita swasembada, tetapi kemudian kita impor. Nah, disinilah kita di Bali paling tidak dengan luas areal yang masih mencukupi. Nah, ini bisa ditingkatkan produktivitasnya. Dan saya pun juga melihat sebenarnya Bali bisa surplus untuk berasnya dan bahkan beras yang padi yang dihasilkan di Bali ini lari ke Jawa, kemudian dari Jawa juga balik lagi ke Bali. Jadi sebenarnya Bali aman, hanya saja karena jumlah penduduk di Indonesia ini menyebar dan tidak di seluruh provinsi itu merupakan sentra produksi pangan khususnya beras, sehingga kita juga masih kekurangan beras. Termasuk karena iklimnya yang tidak menentu ini, sehingga kadang-kadang produksi kita menjadi turun. Oleh karena itu ya kita akhirnya impor lagi, dan bahkan saya dengar ini mau impor lagi. Nah, jadi ini tantangan sebenarnya bagi kita bersama di Indonesia. Ya kita mulailah dari Bali sendiri. Yang paling bisa dilakukan di awal itu adalah paling sederhana, meningkatkan produktivitas. Itu kalau diomongkan gampang. Nah, tapi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ini, itu juga diawali dari benih padinya. Jadi benih padinya yang memang benar-benar memiliki spesifikasi untuk bisa menghasilkan paling tidak 10 ton. Paling tidak, itu di lapangan. Jangan di demplot-demplot, tapi di lapangan oleh petani bisa menghasilkan 10 ton. Nah, kalau hitung-hitungan kita di Bali misalnya luasan katakanlah misalnya 70.000 hektar, nah ini kita tinggal menghitung dalam setahun berapa ratus ribu ton kita punya gitu. Kalau itu bisa dilakukan. Nah, dari teknologi yang kita miliki ini kembali lagi sumber daya manusia tadi, PPL. Jadi PPL inilah yang perlu melakukan pendampingan kepada para petani sehingga teknologi yang direkomendasikan
oleh pemerintah agar produktivitasnya tinggi, ini bisa dikawal, didampingi oleh PPL itu. Jadi sumber daya manusia menjadi faktor utama di dalam menuju swasembada itu. Sehingga apa yang sudah diraih Pak Jokowi ini bisa benar-benar kita pertahankan dan bahkan kita bisa terus meningkatkan produktivitas sehingga swasembada beras tidak hanya hitungannya bulan tetapi sepanjang tahun berikutnya kita masih bisa bertahan. Dan jangan lupa saya ingin mengingatkan kita bersama bahwa impor ini sangat berpengaruh juga terhadap satu petani-petani lokal kita. Nah sehingga ini akan mempengaruhi harganya. Jadi misalnya kalau kita impor harga beras katanya bisa ditekan lebih rendah gitu. Padahal bagi saya harga itu ya biar aja tinggi, harga gabahnya maksudnya. Tapi berasnya jangan tinggi-tinggi karena kita ingin meningkatkan kesejahteraan para petani. Jangan sampai harga beras tinggi, petani tidak menikmati harga gabah yang tinggi. Jadi inilah salah satu contoh-contoh yang bisa kita dorong oleh kita bersama dan bisa dilakukan oleh kita bersama juga sehingga swasembada beras yang sudah dicapai tahun lalu ini bisa kita pertahankan. Jadi bisa dikatakan kelahiran deklarasi Bali dalam KTT G20 yang menempatkan isu ketahanan pangan yang menempatkan pada butir awal deklarasi ini membuat keseriusan kita pada krisis pangan yang sedang menimpa dunia kah? Seperti itu, Pak Rektor? Sangat. Apalagi sekarang India sudah membatasi ekspornya. Baik. Nah ini bisa berbahaya bagi kita sehingga kita harus benar-benar berdaulat pangan lah. Kalau memungkinkan kita harus daulat pangan, swasembada pangan ini wajib kita wujudkan sehingga kita tidak bergantung karena komoditas pangan khususnya beras ini akan menjadi komoditas politik sehingga mempengaruhi segala aspek selain politik itu sendiri. Jadi bisa dikatakan ini tantangan untuk Bali juga. Pak Rektor melihatnya. Iya. Padahal kita punya sistem subak loh Pak. Betul, kita punya sistem subak. Kalau misalnya kita hanya, ini sekali lagi, kalau kita hanya mengagung-agungkan sistem subak menjadi warisan budaya dunia tanpa melakukan sesuatu di dalamnya, maka saya khawatir nanti subaknya ini bisa dimuseumkan. Tinggal nama saja. Tinggal nama saja. Oleh karena itu sistem subak yang kuat ini tambah dia teknologi agar sistem subak ini dengan petani-petaninya kualitas SDM-nya ditingkatkan, kemudian disentuhkan dengan nilai-nilai yang berbau agribisnis. Etos kerja pertanian Bali berbasis sistem subak yang seharusnya dilindungi dan tidak dianaktirikan, seperti itu Pak Rektor? Iya, kalau dibilang anak tiri juga nanti saya salah ini. Sebenarnya sudah dibantu juga subaknya gitu. Ada banyak yang mensupport subak ini, misalnya dari KPU-an itu sudah memberikan supportnya, kemudian dari Kementerian Pertanian juga memberikannya. Hanya saja manusia-manusianya ini, kualitas SDM yang ada di dalam subak ini yang perlu kita garap, termasuk dengan manajemen, organisasi, dan kewirausahaannya. Baik, Pak Rektor, Gede, nanti kita lanjutkan lagi, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana di bidang pertanian untuk perkuat ekonomi Kerti Bali masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana bidang pertanian untuk perkuat ekonomi Kerti Bali masih menjadi topik atau kita angkat menjadi topik kita pada hari ini. Pak Rektor dan juga Gede berbicara tentang pertanian. Pemirsa, beberapa hari belakangan ini ada komoditas yang menjadi perhatian kita, yaitu semakin mahalnya harga bawang putih. Betul Kak? Pak Rektor mendengar berita seperti itu kah Pak Rektor? Iya, memang ini harga bawang putih sudah mulai naik ya karena kita tergantung pada luar. Jadi sementara kebutuhan semakin meningkat. Iya, betul sekali. Sehingga ya wajar lah harga naik. Bapak melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menekan agar tidak terjadi kekisruhan tentang bawang putih? Kalau saya melihatnya dalam jangka pendek ini, nah karena kalau kita memproduksi bawang kan itu lama. Nah, sehingga dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah operasi pasar. Jadi operasi pasar sehingga harga bisa turun kalau kita memang benar-benar melindungi konsumen gitu. Jadi
kembali bahwa kebijakan pemerintah ini sebenarnya kan melindungi konsumen, melindungi produsen dan juga melindungi pelaku-pelaku pasar yang ada semuanya gitu. Yeah. Jadi kalau ini sudah bisa berjalan dengan bagus, supply chain-nya bisa berjalan dengan bagus, maka komoditas itu akan bisa tersedia sampai di konsumen juga secara baik gitu. Nah, oleh karena itu pada jangka pendek ini pemerintah yang bisa dilakukan untuk operasi pasar adalah impor lagi kan gitu. Ini kan jalan yang paling gampang, impor. Tetapi apa yang saya bayangkan ke depan ini bahwa Bali memang perlu juga untuk melakukan upaya-upaya terutama di dalam menyediakan bawang putih ini, karena bawang putih ini tingkat konsumsinya termasuk tinggi di Bali, baik untuk bumbu masak, kemudian untuk obat-obatan ataupun untuk kebutuhan yang lainnya gitu. Baik, baik. Kalau saya baca ini data dari beberapa informasi Niki sendiri, hanya bawang putih yang defisit seperti itu, Pak Rektor. Iya, Dari neraca. kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Gubernur di DPRD, Iya. masih 2000-an ton defisit. Oh, ini angka yang sangat besar untuk bisa dipenuhi gitu. Baik. Pertanyaannya berikutnya adalah mampu nggak kita menyiapkan itu gitu. Dan Bapak melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri? Saya sudah melihat ada yang dilakukan, misalnya melakukan percobaan-percobaan dengan memberikan bibit-bibit kepada para petani, tetapi memang belum memberikan hasil yang maksimal gitu. Jadi contoh saja misalnya di beberapa daerah, di beberapa desa memang diberikan bibit tetapi kemudian hasilnya nggak bagus. Jadi siungnya nggak besar-besar, kecil-kecil sehingga ya kalau mau dijual nggak laku, akhirnya dikonsumsi sendiri. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi kita pemerintah bahwa pada saat kita ingin mengembangkan bawang putih ini perlu ada satu percobaan-percobaan yang memang bisa meyakinkan kepada para petani bahwa dengan menggunakan bibit ini kemudian disertai dengan teknologi budidaya bawang putih yang benar atau GAP Good Agricultural Practices, maka produktivitas bawang putih ini akan bisa menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan petaninya melalui PPL atau pendamping-pendamping lapangan itu sendiri. Bahkan Provinsi Bali pun sudah mempunyai target ini melakukan penanaman 1000 hektar bawang putih, Pak Rektor, melihatnya? Ya, saya membaca, saya mendengar juga ada rencana 1000, tetapi saya juga akan menyarankan kepada pemerintah sebaiknya di awal dilakukan mapping. Jadi ada mapping di mana. Apa tujuan mapping itu sendiri, Tujuannya Pak? adalah kita sudah bisa menyiapkan di mana kita akan bisa mengembangkan bawang putih. Mulai dari sisi agroklimatnya. Cocok enggak tanahnya di sana? Tepat enggak misalnya iklimnya di sana, suhunya, kelembabannya, curah hujannya. Jangan sampai kita hanya memilih lahan-lahan yang belum tentu cocok dengan pertumbuhan dari bawang putih itu. Jadi ini mapping, ini yang paling penting untuk dilakukan mulai dari mapping lokasi. Yeah. Nah, setelah itu mapping kepada para petani-petaninya. Artinya bahwa apakah para petani ini memang punya niat, punya keinginan, punya pengalaman untuk menanam bawang putih. Jangan sampai para petani misalnya yang terbiasa menanam kopi, menanam jeruk, kemudian didorong untuk menanam bawang putih. Nah ini menjadilah asal-asalan. Itu mapping selain dari fisiknya tanahnya, kemudian manusianya. Nah ini sangat penting untuk dilakukan. Oke. Ini yang paling mendasar, sehingga saya khawatir kalau itu tidak dilakukan akan menjadi mubasir. Gitu. Jadi itu saran saja. Tidak dipaksakan seperti itu, Pak Rektor. Sebenarnya kan kalau konsepnya kita, konsep ini dulu dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Tetapi pada waktu kita memaksakan itu ada satu pendekatan-pendekatan persuasif bahwa dengan menanam bawang putih ini ada manfaat sosial, ada manfaat ekonomis, ada manfaat lingkungan yang akan didapat oleh para petani. Saya mau tanya nih sama petani muda kita nih, ada Gede di sini. Gede di daerah Gede merupakan salah satu daerah juga yang diberikan kesempatan atau mendapat bantuan bibit
dari kementerian ya, dari pusat ya. Iya, kebetulan di daerah saya Di mana itu, di Gede? Desa Tambakan, Kecamatan Kebutambahan, Kabupaten Buleleng. Aha. Nah, kebetulan di tahun 2022 desa saya di Desa Tambakan itu mendapatkan sebuah proyek dari dinas terkait pengembangan bawang putih. Aha. Nah, di sana untuk pada tahun 2022 ini yang mendapatkan itu dari desa. Nah, itu dibagi ke masing-masing dusun. Kemudian dari masing-masing dusun tersebut dibagi ke masing-masing kelompok tani yang ada di Desa Tambakan. Ya. Nah, terkait dengan adanya program tersebut, beberapa petani sudah melakukan penanaman bawang yang diberikan oleh pemerintah. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, perlu adanya pemetaan. Kita lihat di daerah Bali. Nah, sedikit saya terbayang bahwasanya ketika ingin melakukan sebuah proyek ini, saya sangat setuju dengan adanya program ini. Namun dari pemerintah, khususnya dari pemerintah, perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu. Daerah-daerah mana yang kiranya cocok untuk kita kembangkan bawang putih ini. Karena itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ketika kita ingin melakukan sebuah pilot project. Nah, ketika sudah mendapatkan beberapa daerah, misalkan di Bali, kita petakan beberapa daerah sesuai dengan tempat atau budidaya bawang putih yang dibutuhkan oleh bawang putih. Nah, ketika kita sudah mampu mendapatkan tempat tersebut, maka disitulah kita dapat menanam bawang putih dan bisa memproduksi secara massal. Sedikit lagi saya menekankan bahwa kita perlu memetakan terlebih dahulu daerah-daerah yang mana yang bisa ditanami bawang putih untuk program ini seperti itu. Jadi bagaimana dari awal penanaman sampai panen itu sendiri itu membutuhkan berapa lama sih di lapangan biasanya? Nah, untuk penanaman bawang putih itu Bibitnya? yang pertama itu kan kita harus menentukan lahan. Nah, lahan yang cocok untuk kita tanami bawang putih. Nah, setelah penentuan lahan itu ada pembibitan. Nah, kemarin kebetulan sudah diberikan bibit oleh dinas. Nah, setelah penyiapan lahan, nah bibitnya itu ditanam. Nah, kemudian setelah ditanam itu perawatan. Berapa luas sih waktu itu? Kebetulan ini dibagi menjadi beberapa demplot. Itu kalau tidak salah ada sekitar 2 hektar lebih sih kalau digabungkan keseluruhan. Itu di beberapa tempat seperti itu. Baik. Pak Rektor, dari pengalaman dari Gede sendiri, Niki sendiri, itu yang dikatakan mapping itu sangat penting sekali. Kemudian bagaimana dengan pendampingan, kemudian pengawasan juga selama penanaman dari bibit hingga penanaman, kemudian sampai panen seperti itu. Saya sampaikan tadi bahwa mapping atau pemetaan ini sangat amat penting gitu. Jangan sampai kita memberikan kepada petani, kita meminta kepada petani untuk mengusahakan bawang putih, ternyata dari sisi lahannya tidak cocok. Apakah itu sifat tanahnya misalnya, kemudian ketinggiannya, kemudian manusia-manusia yang di sana seperti tadi disebutkan bahwa di Desa Tambakan mereka nanamnya kopi, kemudian kopinya kurang bagus, jeruknya bagus, ditebang nanam jeruk, kemudian jeruknya juga nggak bagus kembali ke kopi, akhirnya kemudian sayur di sana. Nah, sekarang datangkan bawang putih, boleh di sana tetapi akhirnya nggak akan berjalan. Nah, sehingga inilah yang sangat diperlukan bagi pemerintah, di awal harus dimatangkan sekali mulai dari pemetaannya. Kemudian dalam implementasinya jangan dilepas petani-petani itu. Yang penting kan kami sudah kasih bibitnya, cara nanamnya sudah saya kasih tahu, silakan. Di sinilah perlu pendampingan. Jadi mereka harus didampingi karena pada saat perjalanan, pada saat pertumbuhannya, yang namanya bawang putih ini serangan hamanya juga cukup tinggi, apalagi misalnya cuaca tidak mendukung. Nah, kalau itu terjadi sekali misalnya para petani merasakan itu tidak berhasil, maka di sanalah akan menjadi ketidakpercayaan lagi nanti bagi para petani. Belum lagi misalnya kalau saya bayangkan dulu orang yang menanam bawang putih itu dia memerlukan sinar matahari yang sangat tinggi gitu. Nah, kalau di daerah-daerah perkebunan itu
sulit sekali kita. Nah, sehingga mapping ini yang perlu dilakukan. Jadi saran saya kepada pemerintah, Ya. ini yang perlu dilakukan bersama-sama dengan dinas yang ada di kabupaten, terutama di mana sentra-sentra dari 1.000 hektar itu bisa kita siapkan. Kemudian bibitnya pun juga itu memang sudah disiapkan oleh pemerintah, apakah melalui lokal di sana sehingga dia bisa menyesuaikan lebih cepat gitu. Bibitnya dibikin di sana sehingga tinggal dipindahkan saja gitu. Jangan dibawa misalnya dari satu tempat, apakah di Jawa atau di mana kemudian itu disebar di Bali, itu belum tentu juga cocok gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, terutama di dalam menuju 1.000 hektar bawang putih itu. Ya, Gede, kembali lagi Gede, berarti support dari pemerintah dengan apa yang sudah dilakukan di daerah Gede, mungkin juga ini mewakili daerah-daerah yang lainnya juga. Ini komunikasi, kemudian informasi, edukasi, pengawasan itu sangat penting sekali. Ya, itu sesuai dengan pengalaman dari petani di Desa Tambakan, ini perlu adanya sinergi dari pemerintah, penyuluh, dan juga petani itu sendiri. Karena ketika pemerintah memiliki sebuah program, nah program ini akan diimplementasikan ke masyarakat. Nah, masyarakat ini mau atau tidak melaksanakan program. Gede dan Pak Rektor, kita rehat Dumun, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana bidang pertanian untuk memperkuat ekonomi Kerti Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang masih bersama kami. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bidang pertanian untuk perkuat ekonomi Kerti Bali masih menjadi topik kita pada hari ini. Nah, hari ini kita sudah kehadiran narasumber saya yang saya tunggu dari tadi. Ini ada Ibu Sri Sutari SPMP. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Om Swastiastu, Bu dosen. Sehat selalu? Sehat. Sehat selalu ya. Semua. Baik, Ibu. Kalau tadi Bapak juga Pak dosen mengatakan ada sinergi yang kuat dari sektor pertanian seperti dengan kearifan lokal yang kita miliki, kemudian penerapan kemajuan teknologi kita hubungkan dengan apa yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan target penanaman 1.000 hektar bawang putih seperti itu. Nah, bagaimana dengan inovasi teknologi pertanian? Apakah bisa membantu dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Bali nantinya? Iya, baik. Jadi berbicara tentang bawang putih, kemudian potensinya dan seperti apa keberlanjutannya, dan topik yang diangkat sekarang ini adalah tentang bawang putih gitu ya. Betul. Kalau dilihat dari potensi bawang putih, memang selama ini mungkin kita termasuk kurang ya, makanya sampai mengimpor, kemudian akhirnya pencanangan dengan program ribuan hektar untuk bawang putih. Jadi kalau dilihat dari teknologi dan inovasi, kalau kami dari Fakultas Pertanian tentunya untuk teknologi keberlanjutan dari bagaimana memproduksi bawang putih, saya rasa untuk wacana terkait dengan hal tersebut mungkin masih dalam proses ya, mungkin dalam proses untuk menggolkan apa yang inovasi-inovasi cerdas apa yang akan kita keluarkan dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana untuk mendukung program tersebut. Jadi kalau saya pribadi melalui laboratorium biologi tanah ya, laboratorium biologi tanah mungkin lebih kepada pupuk-pupuk yang akan kita hasilkan untuk membantu peningkatan produksi dari bawang putih tersebut. Nah, itu dari laboratorium saya karena kebetulan memang lebih fokus ke produksi pupuk, entah itu produk pupuk organik cairnya ataupun padatnya. Itu inovasi-inovasi yang akan kami luncurkan khususnya dari laboratorium yang kebetulan saya ada di situ. Ya, seperti itu. Tadi juga Bapak Rektor mengatakan ini pentingnya mapping untuk apa bisa dikatakan untuk mendukung program dari pemerintah Provinsi Bali ribuan hektar 1.000 hektar penanaman bawang putih ini sendiri. Menurut Ibu? Iya, jadi mapping itu yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi itu sebenarnya memang penting karena kan ada luasan-luasan lahan tertentu yang memang yang mana yang bagus untuk bawang putih gitu kan. Kalau tadi adik dari Warmadewa kebetulan desanya yang dipakai ya di desa Tambakan Buleleng. Nah, dari desa Tambakan Buleleng itu, di desa Tambakan Buleleng itu mungkin bisa dilihat bahwa potensi tanah yang dipakai di situ, kenapa itu yang dipilih gitu kan. Nah, kalau kita di Fakultas Pertanian, kebetulan di ilmu tanah itu ada namanya mata kuliah GIS. Ya, Geographic Informasi System. Di situ bisa dilihat dan bisa dipelajari lokasi-lokasi mana yang memang strategis untuk penanaman
bawang putih. Nah, kalau misalnya salah satu yang dipilih oleh pemerintah adalah Desa Tambakan, kita bisa mengambil sampel tanahnya di situ. Kita bisa mengambil sampel tanahnya di situ, kemudian dicek di laboratorium apakah tanah ini memang bagus untuk pengembangan bawang putih. Nah, sekarang kita setelah mengetahui hasil dari uji tanah dan sampel tanah dari Desa Tambakan tersebut, kita bisa akan memetakan dan memapping daerah-daerah lainnya yang memiliki kontur dan kondisi tanah seperti Desa Tambakan. Seperti itu jadinya mapping yang dilakukan sehingga bisa menyebar tidak hanya di Desa Tambakan di Beleleng saja, tapi bisa daerah-daerah lainnya yang mempunyai potensi dan spesifikasi seperti Desa Tambakan tersebut. Seperti itu. Dari hasil apa ya bisa dikatakan penelitian yang Ibu lakukan ini sendiri, daerah-daerah yang difokuskan seperti yang sudah diwacanakan ini sendiri ada di Buleleng, kemudian ada di Bangli, ya, Tabanan seperti itu. Kalau secara pribadi Keterlibatan dari akademisi juga sangat iya, sangat sangat bagus sinergi yang kita lakukan sebenarnya. Kalau dari laboratorium saya ya, kalau kita di agroekoteknologi itu ada berbagai komponen yang bisa kita sinergikan. Jadi kalau melihat daerah-daerah mana yang ditunjuk sebagai sentra-sentra bawang putih, ya sentra-sentra bawang putih itu kita bisa melibatkan banyak sekali stakeholder di lapangan yang sebelumnya memang sudah memproduksi bawang putih gitu. Yang sudah memproduksi bawang putih di daerah-daerah seperti Kubu Tambahan, kemudian kalau di daerah lainnya yang mana yang lebih banyak Pak? Bangli ya? Bangli juga ada. Nah, kemudian potensi-potensi dari daerah-daerah tersebut mungkin kita akan kembangkan sesuai dengan peruntukan lahan bawang putihnya. Yang mana yang memang jenis tanahnya cocok ya, kemudian suhunya cocok. Mungkin ada dulu lahan-lahan bawang putih yang sebenarnya dulu potensi tapi akhirnya berubah fungsi, bisa jadi. Nah, itu mapping yang kita lakukan Pak Gede. Jadi bisa jadi mapping yang sebelumnya lahan-lahan bawang putih yang sudah terpakai kemudian akhirnya tidak dimaksimalkan, itu bisa kita ubah kembali menjadi lahan bawang putih kembali dengan melakukan beberapa hal. Misalnya hal-hal penting yang bisa kita lakukan adalah bagaimana membuat kondisi tanahnya itu bisa sesuai untuk pertumbuhan bawang putih gitu. Siapa tahu beberapa lahan yang sebelumnya menjadi lahan bawang putih tiba-tiba kemarin-kemarin berubah gitu. Banyak yang akhirnya ternyata mengalami alih fungsi lahan. Yeah. Nah, itu bisa kita kembalikan menjadi lahan bawang putih dengan memberikan beberapa perlakuan-perlakuan yang sesuai dengan tempat yang baik untuk pertumbuhan bawang putihnya. Nah, itu yang sebenarnya kita lakukan, harus bisa kita lakukan dari mulai mappingnya, kemudian uji lahannya, kemudian melihat potensi daerahnya seperti itu. Baik. Saya ke Gede dengan hasil yang sudah diperoleh, kemudian apa yang dijadikan percontohan daerah yang dijadikan percontohan. Ini apakah Gede juga menginginkan ada program kemitraan? Saya lebih tertarik untuk memberikan saran bahwasannya untuk penanaman bawang putih ini bisa dilakukan di beberapa daerah yang ada di Bali. Itu kita perlu melakukan beberapa percobaan untuk menentukan daerah yang memang cocok dan sesuai untuk budidaya bawang putih khususnya di Bali. Bu dosen, dari data yang saya baca ini sendiri, ini data produksi bawang putih di Bali ini jauh dari kebutuhan konsumsi masyarakat seperti itu. Itu akhirnya membuat kebijakan dari pemerintah untuk melakukan strategi penanaman ribuan hektar bawang putih ini sendiri, Bu dosen melihatnya. Jadi, kalau dilihat memang kenapa biasanya petani beralih ya, kenapa petani beralih dari satu komoditas ke komoditas lainnya. Pertama karena memang mungkin harga dari bawang putih ini yang biasanya tidak stabil. Ketika akhirnya harga yang didapatkan oleh petani bawang putih itu tidak sesuai dengan pengorbanannya dalam tanda kutip, itu pasti akan beralih komoditas. Nah, sekarang yang harus dilakukan itu adalah ketika program pemerintah ini menekankan kepada produksi bawang putih, mau tidak mau memang harus kita memberikan beberapa reward dalam artian itu
harga yang akan dijanjikan ke petani bawang putih apabila dia mau kembali menanam bawang putih itu harus benar-benar jelas. Ya, Kemudian Gede, ini manggut-manggut seperti itu. Ini setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sri? Saya sangat setuju yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, bahwasanya saya kemarin sempat ke Desa Songan. Kalau di Bali kan sentral bawang yang ada di Bali itu kan di Songan. Songan kita miani. Ya, di sana itu sangat minim juga petani mau untuk menanam bawang putih. Nah, yang menyebabkan petani itu enggan untuk menanam bawang putih, yang pertama dari segi harga yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Harga bawang putih itu bisa dikatakan fluktuatif, sehingga antara biaya produksi dengan dengan hasil penjualannya itu sangat jauh. Jadi petani itu lebih memilih untuk menanam bawang merah ketimbang bawang putih. Itu menjadi kendala di lapangan, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah terkait harga hasil produksi bawang putih itu sendiri. Baik, Bu Sri, ini bahkan Bapak Gubernur Koster pun mendorong dunia pariwisata kita, hotel-hotel berbintang kita di Bali untuk menyerap komoditas lokal Bali ini, termasuk juga bawang putih. Ini sudahkah anjuran itu Ibu lihat dilakukan? Iya, jadi kalau secara pribadi nih ya. Ya. Jadi kebetulan saya membawa beberapa produk-produk hasil pertanian lokal, petani-petani binaan itu ke beberapa hotel besar yang ada di Bali. Jadi kebutuhan dari hotel, rata-rata masakan hotel ya justru kan sedikit yang menggunakan bawang merah. Justru lebih banyak yang menggunakan bawang putih gitu. Jadi banyak menggunakan bawang putih. Cuman mungkin kemarin itu produksi bawang putih yang dihasilkan di Bali hanya cukup untuk kita-kitanya saja, untuk kebutuhan kita di Bali. Nah, yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali, oleh Bapak Gubernur, justru sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan produksi bawang putih yang ada di Bali itu biar lebih banyak dan bisa memberikan support untuk daerah lainnya dan jangan sampai mengimpor itu sepertinya. Baik. Jadi kalau yang untuk kebutuhan di Bali itu saya rasa tidak terlalu kurang banget gitu kan, tidak terlalu kurang banget, masih bisa untuk disuplai di hotel-hotel, tapi yang saya lihat itu adalah program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur ini justru sebenarnya bagaimana Bali itu bisa memproduksi bawang putih biar bisa mensupport kebutuhan bawang putih lainnya yang ada di Indonesia dan menghentikan import bawang putih. Itu sih sepertinya. Baik. Jadi bagus banget sebenarnya programnya kan. Ya. Jadi ada hal-hal yang sangat krusial yang bisa ditargetkan dari bawang putih ini sehingga apa yang bisa nanti kita gombalkan ya, kita gombalkan pada petani bawang putih. Jadi sebenarnya memang itu jadi tujuan dari bagaimana membuat petani itu kembali menanam bawang putih itu adalah pangsa pasarnya nanti seperti apa. Itu yang Baik. biasanya kita harus berikan kepada petani-petani yang agar mau kembali menanam bawang putih. Walaupun harganya yang sedikit lebih mahal untuk ini kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan Iya. berdampak juga bagi Iya, ekonomi Bali. Seperti Iya. itu kah? Sebenarnya sih memang seharusnya saya dari dulu yang saya lakukan itu adalah mengambil langsung di petani gitu. Jadi ada satu memutus rantai di situ. Jadi bagaimana pihak hotel atau restoran itu memang langsung mengambil atau misalnya ada satu perantara yang bisa dilakukan untuk mengambil dari petani bawang putihnya langsung, itu otomatis pasti harganya akan jauh lebih bagus gitu loh. Yeah. Bahkan bawang putih yang dibutuhkan sekarang itu kan tidak hanya bawang putih yang dengan sekian siung, tapi bawang putih tunggal itu juga untuk kesehatan dan memang diburu itu loh bawang putih tunggal itu. Jadi sebenarnya kebutuhan bawang putih itu jauh lebih bagus pangsa pasarnya dibandingkan dengan bawang merah. Baik, gitu. baik. Saya ke petani muda kita ini, harapannya dengan apa yang sudah dilakukan, wacana yang dilakukan atau akan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan penanaman bawang putih 1.000 hektar ini sendiri, seperti apa, Gede? Saya selaku generasi muda yang tercimpung di dalam dunia pertanian sangat setuju dengan adanya wacana dan program dari pemerintah Provinsi Bali terkait adanya penanaman bawang di Bali. Saya berharap program ini benar-benar dapat terrealisasi dan berkesinambungan ke depan sehingga dapat memenuhi kebutuhan bawang khususnya di Bali saja. Di Bali saja dulu, nantinya semisal sudah bisa memproduksi banyak, itu bisa mengekspor keluar seperti itu. Baik, Pak Rektor, closing statement-nya
tentang bagaimana ini Bali dengan konsep ekonomi kreatif Bali ini sendiri yang menempatkan sektor pertanian dalam arti luas atau organik yang menjadi sektor yang pertama Niki sendiri. Silakan Pak Rektor. Terima kasih. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada pemerintah juga bahwa di dalam membangun ekonomi kreatif Bali yang dengan visinya Nangun Satkerti Loka Bali, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita bicara pada kata kuncinya adalah berkelanjutan, karena ini harus berkelanjutan, yaitu dari sisi teknis, apakah itu mulai dari tanahnya, kemudian dari kelembaban udara, kemudian suhu, ini harus memang sesuai. Kemudian dari sisi sosial, bahwa dilihat dari perilaku petaninya, perilaku aktor-aktor pasar ini sudah saling mendukung, saling bersinergi. Kemudian jangan lupa adalah dari aspek ekonomisnya, sehingga dari sisi sosial, dari sisi teknis, sisi ekonomis, kalau ini sudah bisa dinikmati, sudah bisa dijadikan satu manfaat atau benefit, maka saya sangat menjamin keberlanjutan dari ekonomi kreatif Bali ini yang berbasis pada visi Nangun Satkerti Loka Bali bisa diwujudkan. Intinya adalah implementasinya seperti itu di lapangan. Komitmen juga diperlukan saat sangat ini. pasti. Baik Pak Rektor, Ibu Sri dan juga Gede, terima kasih sudah sharing pada hari ini sama di Sekedan Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Om.